Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nuryati dengan NIM 12301197. Di video kali ini saya akan membahas tentang penguatan good governance dalam mengatasi bullying di sekolah. Ada beberapa konten yang akan saya bahas. Yang pertama, kasus-kasus bullying di sekolah. Definisi bullying menurut beberapa ahli, dampak dari kasus bullying, peran guru terhadap kasus bullying, dan faktor utama pendukung. Baiklah, yang pertama yaitu kasus-kasus bully di sekolah. Banyak kasus bullying yang terjadi di beberapa sekolah, seperti ejek-ejekan, menghina fisik dalam bentuk ancaman ataupun dalam bentuk ancaman variabel. Ada juga kasus bullying yang menjadi perilaku agresif yang perlu diperhatikan. Apa itu good governance atau tata kelola yang baik? Yaitu suatu konsep yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Good governance sendiri bisa membantu mengatasi masalah bully di sekolah. Setiap individu dapat merasa dihargai dan dilindungi oleh sistem. Tindak perundungan bukanlah hal yang baru terjadi di masyarakat. Kasus perundungan semakin mengkhawatirkan karena kerap kali terjadi di lingkup dunia pendidikan pada anak dan remaja usia sekolah. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan angka kekerasan di lingkungan sekolah yang tinggi, khususnya berupa perundungan menurut UNICEF dalam Yusuf tahun 2019 halaman 1. Menurut laporan tahunan dari UNICEF Indonesia, 40% remaja di Indonesia pernah mengalami tindakan perundungan di sekolah. Melihat tingginya perundungan yang terjadi secara nasional maupun internasional, serta dampak-dampak yang mengancam anak dan remaja bullying yang marak, terjadi di latar belakangi oleh beberapa faktor. Rosen et al. Tahun 2017 menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan bullying dalam bukunya, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan bullying adalah faktor temperamental dan faktor psikologi terhadap intensitas melakukan tindakan agresi pelaku, bersifat impulsif, dan minimnya kemampuan regulasi diri. Apabila mereka melakukan tindakan kekerasan, mereka tidak merasa bersalah ataupun berempati terhadap korban. Selanjutnya, dampak dari tindakan bullying. Ada beberapa dampak yang terjadi kepada korban bullying. Menurut Skrizivis et al. Tahun 2012 berkata, dampak negatif bullying dirasakan oleh korban yang mengalami perilaku abnormal, hiperaktif, dan prososial. Ketika terlihat dalam proses interaksi sosial, baik empati maupun perilaku abnormal, perilaku hiperaktif dan prososial sangat berkaitan dengan respon pelaku ketika dirinya terlibat dengan lingkungan sosial sekitar. Berbeda dengan korban pelaku, tingkat gangguan kesehatan mental mereka lebih besar dibandingkan pelaku dan korban bullying. Selanjutnya yaitu cara mengatasi dan mencegah masalah bullying, yaitu sekolah harus mengeluarkan kebijakan yang bersifat menyeluruh. Sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari guru sampai siswa, dari kepala sekolah sampai orang tua murid. Kerjasama antara guru dan orang tua dan masyarakat atau pihak lain yang terkait seperti kepolisian sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Peran orang tua di rumah juga harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup, dan menanamkan akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik yang selalu dilaksanakan atau dibiasakan di rumah. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh sekolah ialah membuat sebuah program anti-bullying di sekolah. Menurut Hanek dan juga ahli intervensi bullying yang bekerja di Jakarta International School, bullying akan terus terjadi di sekolah-sekolah apabila orang dewasa tidak dapat membina hubungan saling percaya dengan siswa, tidak menyadari tingkah laku yang masuk tindakan bullying, tidak menyadari luka yang disebabkan oleh bullying, tidak menyadari dampak bullying yang merusak kegiatan belajar siswa, serta tidak ada campur tangan secara efektif dari sekolah. Adapun kegunaan dari program serta kegiatan anti-bully di sekolah antara lain menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak dan milik semua orang, menyadarkan semua orang tidak
menyadarkan semua orang di sekolah bahwa tindakan bully dalam bentuk apapun tidak dapat ditolerir dan membekali siswa untuk membuat keputusan. Salah satu cara lain juga bisa dilakukan, yaitu membantu siswa membentuk lingkaran yang mereka percayai kegiatan yang bisa dilakukan selama program ini, antara lain brainstorming dan diskusi. Selanjutnya, implementasi good governance di sekolah. Kepala sekolah menjadi teladan bagi para guru, staf, dan siswa. Bahkan ada guru yang mengidolakan kepemimpinan kepala sekolah. Titik kepala sekolah juga berperan sebagai manajer, mengatur berbagai sumber daya untuk realisasinya good governance di sekolah. Selain itu, sekolah juga memotivasi warga sekolah untuk terrealisasinya good governance. Peran guru yang muncul secara intens dalam implementasi good governance adalah sebagai pelaksana, sedangkan peran sebagai pendorong dan pemikir mengenai bagaimana proses good governance dilakukan masih belum diketahui dan masih muncul secara masif. Prediksi akan sebab dari masalah ini adalah karena asumsi guru yang menganggap bahwa tugasnya adalah melakukan pembelajaran, sehingga berbagai hal yang terkait dengan good governance, mereka lebih memilih menjadi pelaksana, karena kewajibannya menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah berserta komite sekolah. Selanjutnya, faktor utama yang menghambat implementasi good governance di sekolah adalah faktor individu warga sekolah yang belum memiliki mindset yang tepat mengenai apa itu good governance, bagaimana peran dia dalam implementasinya di sekolah, dan bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh dia apabila hal tersebut terimplementasi. Kesimpulan dalam pembahasan penguatan good governance dalam mengatasi bullying di sekolah, dampak dari bullying tidak hanya dirasakan oleh korban bullying, akan tetapi juga terhadap pelaku bullying. Dampak bullying berupa gangguan kesehatan mental, sebuah tindakan agresi yang menyebabkan kerugian pada orang lain, yang biasanya dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu, dan menjadi di antara individu yang hubungannya dicirikan oleh ketidakseimbangan kekuasaan. Pencegahannya sesuai dengan apa yang saya ungkapkan di atas, yaitu menghimbau para orang tua untuk mengembangkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Ajarkan anak untuk memiliki rasa empati dan menghargai orang lain, dan menyadarkan sang anak bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.